Kita kupas maraknya jelang Lebaran, ulah Ormas minta paksa THR ke kantor instansi pemerintahan dan perusahaan swasta bersama sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. Pak Imam, selamat petang. Selamat petang. Pak Imam, ini kan pasti ada asal-usulnya. Kenapa jelang Lebaran kemudian Ormas minta paksa THR ke instansi? Pemicunya tuh sebenarnya apa? Hal seperti ini tuh sebenarnya sudah lama ya terjadi. Dan itu seperti kebiasaan ya, kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti ini, dan juga bahkan lembaga-lembaga formal ya, itu meminta uang THR atau hadiah atau apa saja sebetulnya. Nah ini sudah terjadi sekian lama ya, dan itu dibiarkan gitu loh, seolah-olah itu menjadi seperti bagian yang wajar. Nah akhirnya dalam situasi seperti sekarang ya, di mana ekonomi banyak yang sedang terpuruk, ya tentu orang tidak bisa begitu saja akan dimintai begitu dengan mudah gitu kan. Nah pada saat yang sama orang yang selama ini biasa meminta seperti itu juga terus kemudian menjadikan kesempatan menjelang Lebaran ini untuk mendapatkan uang gitu loh. Pak Imam, Jadi tapi kalau mau sampai ya, mereka berani untuk melakukan intimidasi untuk minta THR, bahkan juga berulang, itu memang hanya karena kelemahan pengawasan atau ada faktor lain? sebetulnya karena itu kebetulan tertangkap aja oleh kamera. Yang terjadi sebetulnya banyak. Masyarakat itu sudah biasa lah mendapatkan intimidasi seperti itu ya. Mereka bergerombol, ya kemudian menggunakan seragam tertentu, ya terus kemudian biasanya mereka datang dengan wajah-wajah yang juga kurang ramah gitu kan. Nah itu udah biasa itu. Nah itu tapi Masyarakat alasannya saya apa kira, Pak sampai mereka bisa punya keberanian seperti itu? ya karena pertama ya, ini menjadi organisasi yang dibiarkan ya sudah lama. Dan bahkan kepolisian pun pernah itu mendapatkan tamu-tamu seperti itu. Dan kita lihat itu yang terjadi pada tahun sebelumnya. Itu di Jawa Barat saya ingat betul gitu loh. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini saatnya ya petugas keamanan itu melakukan transformasi. Kalau mereka itu berkelompok dan memang membutuhkan pekerjaan, ya mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana mereka itu mendapatkan pekerjaan ya yang layak, yang wajar lah ya. Dan kemudian ada penindakan yang tegas ya. Kalau perlu ini organisasi kalau terlalu sering melakukan pelanggaran dan bukti-bukti nyata itu jangan terus kemudian dibiarkan gitu loh. Nah, Kan jadi ini yang membuat ya eh, perusahaan itu juga menjadi malas ya untuk berusaha di negeri kita. Mereka lari ke luar negeri karena terlalu sering ada gangguan-gangguan seperti ini. Situasinya menjadi tidak aman. seberapa efektif Pak penegakan hukum itu akan bisa betul-betul mengentaskan aksi premanisme ini? Ya tentu kalau ada political will ya dari penguasa ya, dari bahkan presiden, jangan cuma hanya sekedar gubernur ya, itu menertibkan ya organisasi-organisasi yang seringkali menggunakan seragam. Dan itu seragam-seragam yang memberikan kesan itu seperti militer ya, seperti itu tuh buat masyarakat itu mereka merasa takut. Nah, tapi juga jangan lupa ada masalah-masalah yang lebih substansial, yaitu masalah pekerjaan. Nah, bagaimana caranya ya? Di satu sisi itu ada tindakan tegas, ada penegakan hukum yang konsisten ya, tapi di sisi lain juga diberi jalan keluar ya orang-orang seperti ini. Nah, saya kira masyarakat juga perlu mengawal ya, apalagi dengan adanya kemudahan kita itu bisa merekam, itu jangan terus kemudian merekam itu dianggap melanggar gitu. Bahkan justru itu harusnya didorong. Pernah dulu Wakapolri saya ingat ya, kalau ada pelanggaran di kalangan petugas kepolisian itu malah disuruh merekam. Nah ini juga begitu, didorong untuk merekam. Kalau perlu ada insentif pelaporan-pelaporan seperti itu gitu loh, sehingga ada kontrol sosial, tapi juga ada perlindungan. Dan kemudian kelompok-kelompok seperti ini yang kelihatannya
juga banyak yang karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap ya, itu juga harus dipikirkan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi harus ada efek jerah, harus ada kontrol masyarakat, dan harus ada penegakan hukum yang konsisten. Nah, Pak Dan Imam, jangan dari ya, banyaknya tadi yang harus terlibat dalam pengentasan ini, siapa yang seharusnya paling berperan? ya tentu kekuasaan yang paling apa namanya, yang punya otoritas itu adalah negara ya. Negara harus hadir. Tetapi partisipasi publik itu juga didorong, diberi ruang. Karena kalau hanya mengandalkan kepada petugas kepolisian ya, atau Satpol PP, atau lembaga-lembaga yang diberi kewenangan, tidak akan cukup. Jadi partisipasi publik harus ikut terlibat untuk melakukan ketertiban seperti ini. Kalau tidak, ya sudah, negara gangster ini namanya. Siapa yang punya backing, siapa yang punya massa, siapa yang punya punya Kekuasaan, Pak. senjata ya, kekuasaan yang non legal ya, itu dialah yang nanti berkuasa. Oke, Di negara yang kehidupan punya PR sehari-hari. paling besar tapi masyarakat juga ikut mengawasi. Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya, Pak. Asik.